Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Safira dari semester 3B. Saya di sini akan mereview jurnal Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Mulyadi SMH beserta asistennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH yang berjudul tentang asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan instrumen pemerintahan. Dibuat oleh Tubagus Muhammad Nasaruddin, Universitas Malahayati, Bandar Lampung, yang merupakan dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya yang mengikat umum atau berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta semua putusan badan dan pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang juga mengikat hukum. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Selanjutnya bersifat universal, yaitu diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Dan juga ia memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazimnya bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah pseudo wetgeving atau perundang-undangan semu, atau juga Spiegelrecht atau hukum bayangan atau cermin. Cara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan mengandung dua aspek pokok, yaitu yang pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif, dan yang kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilakukan. Rumusan seperti itu di satu sisi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan di sisi lain bertentangan dengan asas praduga rechtematig. Dengan kata lain, klausul pengaman itu merupakan sesuatu hal yang keliru, tidak bermanfaat dan mubazir, sebab dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.